Oke, semuanya, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Nah, kali ini kita nggak lagi bahas untuk daily market review ya, Bu, karena ini spesial banget. Kita bakal bikin sesi baru di mana kita bakal bahas tiap minggunya untuk prediksi market secara weekly ya, Bu. Ya, Satu betul minggu ke Kak Siva. depan. Seperti biasa, di sini ada aku, Shiva, dan Bu Sandi dari Gadis Forex yang akan membahas prediksi market satu minggu ke depan, terutama di tiga pair, yaitu gold, oil, dan juga Bitcoin. Nah, gimana nih Bu Sandi? Menurut Bu Sandi, untuk satu minggu ke depan, kira-kira bagaimana untuk pergerakan ketiga pair tersebut? Oke, selamat siang sahabat gadis Forex ya. Kalau menurut saya untuk minggu ke depan ini kita tetap akan concern dengan fundamental dulu ya Kak Siva ya. Yang pasti fundamental yang terus akan ngikuti kita sampai dengan pelantikan apa namanya Donald Trump nanti ya seputar pemilu Amerika Serikat ya karena memang belum dilantik. Itu menurut saya yang utama dan kita harus perhatikan nanti statement ataupun apapun yang disampaikan oleh Donald Trump, baik itu kebijakan atau bahkan itu sedikit yang kontroversial, itu pasti akan mempengaruhi pergerakan harga ya. Dan kita juga mungkin perlu lihat Kak Siva di investing.com ya, Mhm. untuk news minggu depan itu kira-kira sebentar, this week ya. Tapi berita-berita yang besar seperti CPI, PPI itu kan sudah lewat ya. Mhm. Ini tinggal berita-berita selanjutnya sih. Kalau di sebentar, hari Senin ini nanti ada building permits ya. Ini yang Mhm. juga perlu kita perhatikan mungkin ya di jam 20.30. Kemudian hari Selasa ada hari Selasa tidak ada yang high impact menurut saya ya. Cuman ada Mhm. CB crude oil. Oh Consumer. ini hari Rabu. Haha, sorry sorry. Hari Rabu ya, hari Rabu ada crude oil ya, tetap karena crude oil ini memang mingguan ya. Kemudian hari Senin tidak ada apa-apa kayaknya, ya. Hari Kamis ini ada inisial jobless claim jam 20.30 ya. Di kemudian kayaknya sudah Jumatnya. Hari Jumat itu ada Fed balance sheet ya, itu di akhir Mhm. apa namanya di jam 4.30 penutupan market menurut saya juga mungkin tidak terlalu high impact karena bukan pemotongan suku bunga atau pemangkasan ya. Cuman memang di akhir minggu, di akhir tutup market, kalau nanti misalnya The Fed itu ada meeting atau apapun, itu biasanya akan menggerakkan harga di tutup-tutup market. Sehingga hari Seninnya itu kebiasaan terjadi gap seperti itu Kak Siva. Sementara untuk fundamentalnya itu ya, selain kita Mhm. mungkin menunggu apa nih yang mau dibicarakan oleh Sampaikan Donald Trump, Donald Trump. iya betul. Atau mungkin tensi perang di apa timur negara Timur Tengah atau Rusia Ukraina jadi seperti apa ke depannya, paling nunggu itu aja sih Kak Siva untuk fundamental ya. Oke, mungkin Mungkin kita kita hmm, langsung ke chat aja ya, kita lihat untuk ya. kira-kira outlook untuk seminggu ke depan seperti apa. Oke, kita mulai dari gold ya. Eh, ini kan sudah minggu ketiga ya Kak Siva, minggu depan itu. Kita masih tersisa minggu depan, minggu depannya lagi, kemudian di Mhm. akhir bulan itu masih ada sisa berapa hari ya? Bentar, saya lihat kalender dulu. Oke, ternyata tinggal 2 minggu aja ya, karena tanggal 30 itu persis di hari Sabtu, jadi akhir Ya. market di bulan November ini sampai dengan tanggal 29 Jumat minggu ke depannya lagi. Berarti kita sisa 2 minggu saja di bulan November. Mungkin saya pengen lihat di monthly dulu ya.
karena sudah dekat sekali dengan penutupan bulan. Mhm. Emang ada apa sih Bu dengan penutupan bulan ini? Oh enggak, jadi kalau kita sudah mendekati tutup bulan atau di awal bulan, harusnya kita melihat pola itu dari monthly juga gitu, supaya kita kita tidak terkecoh hanya dengan time frame kecil yang seolah-olah oh ini sudah waktunya turun atau masih koreksi. Nah seperti Oh, itu Kak oke. Siva. Jadi kita harus melihat outlook yang lebih besar lagi, yaitu time frame-nya minimal di monthly ya kita perlu lihat. Oke. Candle monthly. Oke. Yes, kalau kita lihat monthly-nya ini ya Kak Siva, dari indikator pivot itu kemarin memang sudah menyentuh R4, kemudian dia terkoreksi balik ke R3 ya. Ini satu candle full, tapi masih sisa 2 minggu ya. Apakah ini nanti akan nutup full atau justru masih break ke Mhm, bawah, atau mhm, bahkan mungkin dia berada di patahan ini Kak mhm. di 26.30-an ya, 26.30. Jadi menurut saya ini akan jadi resisten ya, 26.30 ini sampai supportnya akan berada di 25.30. Ada 100 poin ya, ada Mhm. 100 poin yang mungkin masih tersisa di 2 minggu ini. Kalau memang dia nggak break ke bawah ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di RSI-nya juga itu sebenarnya sudah overbought ya memang ya sudah Mhm. orang sudah jenuh untuk beli tapi ini kan time Mhm. frame monthly ya bisa saja Mhm. biasanya RSI itu eh, berada di posisi atasnya 80% ini itu biasanya lama jadi ada kemungkinan dia juga akan masih bergerak di atas seperti itu Kak Siva kalau trennya masih naik ya kemudian kalau kita lihat weekly-nya sebentar. Nah, di weekly ini juga sama ya seperti di monthly, tertahan di R4 dan R3. Masih di sini antara resisten dan supportnya. Terus sebenarnya candle 2 minggu yang lalu ini memang sudah ragu-ragu ya sebenarnya ya. Sudah ragu-ragu, kemudian candle selanjutnya meskipun dia nggak nutup engulfing, tapi dia cukup untuk berusaha untuk nembus yang tengah ini ya. Ini kan ada Mhm. candle kecil naik, yang terakhir kemudian dia juga tertahan di sini di 26.50. Kemudian yang candle nutupnya tetap di atas, tapi candle yang minggu kemarin benar-benar Mhm. ditutup penuh. Ini sih rasanya gold ini sudah mau diarahkan turun tapi ya Kak Siva. Tinggal Mhm. kita tunggu minggu depan sih seperti apa. Karena memang di area sekarang ini di area 58 sorry 25.30-an ini menjadi area yang kuat ya. Selain dia ada R3 di 25.50 terus candle beberapa minggu ini juga berada di area pernah sideways di sini ya. Kemudian dia juga mendekati all time high yang beberapa bulan yang lalu di daerah 2.400-an sebelum dia naik ke 2.700 kemarin. Nah, menurut saya pertaruhannya ya di ini di 25.30 ya. Kalau 25.30 break jebol, dia akan balik ke sekitar 24.80-an dulu di area sini. Nah, kalau dia sudah menyentuh kaki yang sama, berarti dia bentuk V ya. V kakinya Mhm. di sekitar 24.80-an. Nah, kalau 24.80 jebol ya dia akan coba retest ke R2 kalau minggu. Tapi kalau misalnya 24.80 ini nggak break, ada potensi dia akan balik minimal ke 26.40-an atau 26.30 ya untuk gold ya. Itu Kak Siva. Oke. Tapi kalau kita lihat secara weekly ini sudah agak serem sih. Cuman memang belum confirm turun. Kalau turunnya itu bisa, ini kan ada, sorry, sorry, sebentar. Saya hapus dulu. Saya mau tulis trend line. Jadi ini ada tren naik. Ini ya Kak Siva. Dan ini persis, hampir persis berada di support ya.
Mhm. hampir berada di support. Nah, kalau misalnya nanti ini garisnya persis kalau minggu depan memang berada di sekitar 2480 ya, 2500 sampai 2480-an. Kalau ini ketahan naik, jadi eh, menurut saya memang supportnya berada di garis tren ini di sekitar 2480 ya paling jauh. Kalau jebol 2480 artinya gold ini sudah patah atau trennya sudah tren kenaikannya sudah patah. Tapi sekali lagi kita akan lihat, meskipun nanti dia break bawah katakan ya, misalnya sampai 2450, tapi di akhir minggu di akhir minggu depan itu dia akan nutup tetap di atasnya garis ini, ada potensi, ada kemungkinan bahwa itu hanya false break turun, kemudian dia masih mau melanjutkan naik. Tapi kalau memang nanti ada candle yang turun dari apa namanya garis tren ini, kemungkinan gold ini sudah mulai downtrend, Kak Siva. Sudah mulai akan koreksi turun yang cukup dalam, lebih dari 2.500 menurut saya, Kak Siva. Oke, jadi sepertinya pergerakan minggu depan ini jadi penentuan besar ya, Bu. Betul. Penentuan besar apakah tren kenaikan dari gold ini sudah patah atau belum. Jadi apa namanya range harganya ya sekitar di sekitar 2480 sampai dengan pergerakannya nanti ya bisa di 2650, Kak Siva. Pergerakannya gold untuk minggu depan ya bisa ke 2480 sampai dengan 2450 range harganya. Nah, tapi Oke. kalau misalnya break salah satu sisi itu ya kita tinggal ikuti aja. Kalau break Hmm. 2480 berarti artinya jangan buy dulu ya karena kemungkinan tren naiknya gold ini sudah patah, Kak Siva. Oke, Ya, itu sih tetap Kak Siva. follow the trend. Oke, Bu. Yes, follow the trend. Memang sementara tren naiknya gold belum patah, tapi Mhm. bisa dikatakan patah kalau ada candle yang nutup di bawah Mhm. 2480. Yang close ya. Kalau Mhm. dia hanya bikin ekor, tapi dia kemudian naik lagi, mungkin itu hanya retrace atau Hmm. false break ya. Seperti itu Kak Mhm. Siva. Kita kita lihat candle yang sudah nutup nanti. Itu Oke, untuk gold. itu untuk gold. Mungkin Ya, lanjut kali ya, Bu Sandy, ke pair boleh. selanjutnya. Oke, sebelum kita ke oil, Kak Siva, saya pengen lihat DXY ya, USD, Hmm, bisa. karena kita tahu bahwa versusnya gold ini kan di DXY ya, di Oke. apa namanya USD, dia pergerakannya seperti apa? Biasanya kalau gold turun, DXY ini naik. Nah, betul ya, jadi DXY ini Hmm. naik bahkan ke 106, cuman bedanya dengan gold, kalau gold kemarin tuh kan memang dia tren naik ya dari Februari kalau nggak salah sampai dengan uh, bulan ini. Tapi kalau DXY ini cenderung lebih ke sideways ya. Hmm. Februarinya dia kan, nah Februarinya itu berada di sini. Berarti kenaikan gold kemarin itu tidak tentu dari penurunan USD ya, Bu, sebenarnya. Betul, kadang itu memang nggak linear ya, karena kita tahu kalau kita sama-sama melihat outlook-nya dari Februarinya apa namanya gold, itu dengan Februarinya DXY ini cenderung lebih ke arah sideways ya. Dia ini sideways antara 107 sampai dengan area 99. Tapi gold itu kan benar-benar naik agak linear ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat DXY ini sekarang terbentur di resisten ya, di resisten Mhm. satu, dan ini memang area yang cukup rapat pernah disinggahi ya di sini. Tapi begini Kak Siva, Mhm. meskipun dolar ini pernah ke angka 100 ini ya, 115-an ya, tapi di kepemimpinan Donald Trump, dia sudah Mhm. pernah mengatakan bahwa dia itu tidak suka USD itu terlalu kuat atau terlalu mahal karena impact-nya adalah ke perdagangan di dalam Amerika sendiri. Jadi semua negara itu pasti ingin ekspornya dia meningkat ya. Dia untuk Hmm. jual barangnya keluar itu meningkat. Tapi dengan USD yang mahal, ini otomatis banyak negara yang akan berpikir beli barang di apa namanya Amerika itu pasti Hmm. kemahalan gitu kan. Makanya dia eh, presiden yang tidak suka harga USD itu menguat. Sebenarnya dia lebih suka
atau dia pernah bilang ya, statementnya dia itu pernah mengatakan USD itu lebih baik di bawah 100. Nah, kita tidak tahu Hmm. ya, apakah nanti ke depannya Donald Trump ini akan memberikan kebijakan-kebijakan yang mata uang dolarnya itu akan berada di bawah 100. Otomatis kalau berada di bawah 100, kemungkinan gold masih mungkin naik. Seperti itu Kak Siva. Meskipun kita bisa katakan bahwa pergerakannya itu tidak selalu sama ya, tidak selalu apa berlawanan. Kalau goldnya itu naik, artinya USD turun, atau kalau goldnya turun, USD-nya selalu naik. Tidak bisa seperti itu juga. Tapi kalau memang nanti kebijakan Donald Trump itu akan melemahkan US dollar demi stabilitas perdagangannya dia, ada potensi gold akan tetap naik. Seperti itu Kak Siva. Oke, jadi faktor fundamental sangat berpengaruh banget ya Bu Sandy sebenarnya selain teknikal kita juga harus tetap update sama informasi fundamentalnya ya Bu. Betul, sebenarnya begini, fundamental itu adalah yang menggerakkan harga, yang apa namanya kalau misalnya fundamentalnya bagus, maka dia cenderung akan bullish gitu kan. Kalau fundamentalnya nggak bagus, otomatis dia akan bearish. Atau kalau sideways berarti ya fundamentalnya begitu-begitu aja. Nah, technical itu untuk mengukur kira-kira kalau dia bullish, itu sebenarnya resistennya sampai berapa sih? Nah, seperti itu Kak Siva. Atau kalau dia mengalami penurunan, penurunannya itu seperti berapa? Itu bisa dihitung Hmm. dari technical gitu. Tapi sebenarnya yang menggerakkan harga sendiri adalah sentimen-sentimen dari fundamental. Contoh misalnya, ini akan terjadi perang katakan, ya pasti aset-aset yang dianggap itu safe haven, yang dianggap ini bagus untuk disimpan saat situasi global itu tidak ada kepastian, nah itu akan jadi naik. Cuman naiknya seberapa? Nah itu dihitung dari teknikal. Kita bisa pakai acuan teknikal. Seperti itu Kak Siva. Oke Bu, insight-nya sangat Oke, menarik nih. ya. Jadi dalam trading ya, menurut saya kita memang tidak boleh hanya aku pro yang fundamental saja atau aku yang bagian teknikal. Jadi menurut saya harus dua-duanya karena dua-duanya sangat berkorelasi, tidak bisa sendiri-sendiri seperti itu. Penting melihat dua-duanya ya menurut saya. Apalagi kalau kita sudah transaksi di futures di market yang memang semua fundamentalnya ini memang terkait dengan isu-isu ekonomi makro ya, nggak bisa ekonomi yang di dalam satu negara tertentu, tapi benar-benar ekonomi yang makro. Kita harus memahami, setidaknya kita uh, cari tahu lah ya beritanya seperti apa gitu. Betul banget Bu. Oke, Oke, kita yes. lanjut ya Bu ya. Ya, kita lanjut ke oil. Kalau oil sebenarnya masih tetap sama ya. Coba kita lihat semakin kecil itu memang harga sekarang nih kita lihat outlook mulai dari 2018 aja ya. Harga 60-an ini sekarang ya 66 sampai 70 ini adalah harga yang menurut saya di tengah-tengah ya. Kalau dia pernah setway di sini gagal, kemudian dia turun, dia juga berhentinya di area 66. Kemudian dia ketika naik ke atas, ini juga berhentinya juga di area sekitar ini ya, 70 sampai 60-an ya Kak Siva. Jadi artinya untuk oil ini harga 60 sampai 70 ini adalah harga tengah-tengah. Harga Mhm. secara teknikal dia di tengah-tengah, tapi secara fundamental juga menurut saya ini juga harga yang tengah-tengah, yang BEP lah ya. Banyak negara mungkin sudah profit di harga sekian, tapi beberapa negara juga mungkin belum profit di harga sekian untuk jual minyaknya. Masih di sekitar BEP ya, break even point. Nah, kalau saya melihat, artinya kalau di harga 60 sampai 70, menurut saya potensinya masih sangat besar untuk naik. Kenapa saya tidak bilang untuk turun? Karena semakin ke depan harga minyak itu harusnya semakin naik karena minyak itu adalah salah satu sumber energi yang tidak bisa diperbarukan ya, energi yang sekali pakai dia habis seperti itu. Dan ini sudah ditambang sudah sekian ribu tahun ya.
Sekarang kalau tahun yang normal aja sudah 2024, belum sebelum itu ya kan Kak Siva. Jadi menurut saya ke depannya oil itu karena inventorinya juga akan semakin tipis, maka harganya akan semakin naik. Kecuali Hmm. hari ini sudah ada yang menggantikan fungsi atau apa namanya peran dari oil ini sendiri, ya kan? Banyak negara juga sudah mencoba untuk menggantikan dengan listrik, mungkin dengan batu bara gitu ya. Meskipun batu bara juga salah satu energi yang tidak terbarukan ya, sekali habis seperti itu. Nah, tapi ini kan belum apa ya, belum semuanya dan belum benar-benar tergantikan. Jadi peran dari oil ini masih sangat dibutuhkan di dunia ini hari ini ya. Makanya kalau saya bilang harganya masih di 60-an ya, 60 dan 70 ini masih potensi untuk bisa buy ya. Jadi minggu depan kalau saya melihat itu potensi harganya serendah-rendahnya ya kemungkinan bisa ke 60 atau ke 59 kalau dia turun ya Kak Siva. Tapi Mhm. kalau enggak paling di 63 dia sudah berusaha menurut saya untuk dinaikkan sampai dengan area 75 minggu depan. Range harganya di sekitar 63 sampai dengan 75 untuk oil ini Kak Siva. Saya Oke. melihatnya seperti itu untuk minggu depan. Coba saya lihat monthly-nya. Oke, monthly juga sama ya, hampir sama Mhm. kayak weekly pergerakan harganya. Dia benar-benar ketahan di area tengah-tengah ya. Jadi kalau ini turun, dia banyak berhenti di sini di area 66 juga. Tapi kalaupun dia naik, dia juga sering berhenti di area 60 sampai 70. Itu sih Kak Siva untuk oil ya. Range harga untuk minggu depan itu di sekitar 63 sampai dengan 75 US per barel, Kak Siva. Oke, mungkin next lagi kali ya Bu Santi ke Bitcoin. Oke, Bitcoin. Nah, Bitcoin ini yang cukup menarik. Oke, kalau Bitcoin saya coba ke monthly dulu. Ya, ini kemarin saya sudah sampaikan ya Kak Siva bahwa sebenarnya kalau Bitcoin ini ada pola cup and handle dan ini break ya. Hmm. Dan targetnya itu dia sekitar 110. Ini belum saya hapus targetnya ya di sekitar 110.000. Tapi 110.000 ini juga tertahan di R3-nya 3 periode pivot sebelumnya ya. Sebenarnya kalau di periode sekarang itu masih ada R5. R5 itu di sekitar 117, 115-an. Jadi saya sih ngelihat Bitcoin ini masih firm untuk naik ya. Coba kalau kita lihat weekly-nya, sebentar. Oke, ini weekly. Di weekly pun ini tampak ya Kak Siva, polanya, cup and Up handle. and handle ya. Mm-mm. Tampak sekali di sini neckline-nya ya, justru neckline-nya di area 73 dan ini sudah break ya. Sudah break, sedikit lagi dia akan menyentuh area 99.000 ya. Kemarin itu dia kan ke 93 itu menyentuh R5-nya periode sebelumnya. Kemudian dia berusaha untuk di-retest ya, di-retest dulu, tapi dia sekarang masih tertahan di R2-nya sekitar di 90 ribuan. Nah, menurut saya sedikit lagi bisa ke 98. Entah ini kejadian di minggu ini, nanti malam, ataukah di minggu depan. Menurut Hmm. saya ke depannya Bitcoin itu akan bergerak antara ini ya, tetap di sekitar 88, paling tidak sampai 98.000 pergerakannya untuk minggu depan. Bahkan kalau misalnya 98 ini break, 100.000 deh untuk Bitcoin. Ya, minggu Oh, ini pergerakannya antara 88.000 sampai 98.000. Kalau 98 ini di break, Bitcoin ke 100.000 Kak Siva. mungkin nggak Bu untuk tembus lagi di bawah 88.000. Menurut saya agak sulit ya.
dua candle ini, kalau minggu ini nutup bagus di sekarang aja di 90.000. Bitcoin ini potensi membuat three white shoulder ya. Biasanya kalau kenaikan apa candle hijau ini jarang sekali dia membentuk cuma dua biasanya, tapi dia bisa membentuk tiga yang namanya three white shoulder. Nah, kalau three white shoulder ini kurang satu lagi bisa bisa naik malahan Kak Siva. Kalaupun misalnya turun ya, Hmm. candle ini kan pergerakannya candle minggu ini itu di eh, sebentar, high-nya kan di 93.400. Coba saya hitung 30%-nya ya. 93.400 kita kurangi low-nya dia itu di 80.280. Berarti ada 13.000 kita kalikan 30%. Oke, kita kurangi 93.480. Kalaupun ada apa koreksi 30% ya di minggu ini itu di harga 89.500 Kak Siva. Ya area 8988. Menurut saya kalau kembali ke 80-an lagi itu agak Hmm. sulit ya menurut saya. Itu Kak Siva. Oke, Bu Sandy. Lumayan nih berarti buat sekarang aja Bitcoin juga masih murah hitungannya itu. Betul. Bitcoin masih nggak murah sih, sebenarnya sudah mahal ya karena harganya kan sudah menyentuh lebih dari 1 M. Cuman memang masih potensi kenaikannya masih ya kalau kita lihat pattern sama kalau kita lihat fundamentalnya juga masih memungkinkan Bitcoin untuk naik. Termasuk juga siklus yang kita kemarin bahas ya, siklus 4 tahunannya ini baru dimulai untuk Bitcoin. Jadi Hmm. untuk sampai dengan tahun ke depan masih kemungkinan untuk ya naik sedikit lagi lah. Minimal dia ke 100.000 mungkin ya Kak Siva. Oke, Bu Sandy. Ini karena berhubungan Zoom-nya juga sisa 1 menit, mungkin ada lagi Bu, yang mau disampaikan? Kayaknya cukup Kak Siva. Cukup ya. Semoga dari apa yang udah kita sampaikan pada hari ini itu bisa membantu para trader di Indonesia khususnya yang mau nyari cuan dan mengambil keputusan di dalam trading. Gitu ya, Bu. Ya, Nah, mungkin dari aku dan Bu Sandi cukup sekian ya, Bu, buat hari ini. oke Kak Siva. Oke, Semoga bisa membantu dan jangan lupa juga setiap kali trading untuk memakai antisipasi stop loss gitu ya. ya. Oke, selamat siang, see you, dan kita ketemu lagi di video besok. Bye-bye.